Ya. Ya, baik, materi kita terkait dengan fungsi sebelumnya di pertemuan hari ini juga masih berkaitan, yaitu formula dan grafik fungsi linear, parabola, akar, eksponen, logaritma, dan trigonometri. Ya. Nah, kalau di pertemuan sebelumnya, ya ini juga sebenarnya sudah dibahas di pertemuan sebelumnya mengenai fungsi. Pada dasarnya fungsi itu sendiri adalah pemetaan dari A daerah asal X elemen R. Kita menyebutnya di sini adalah domain, ya, domain ke fx itu dipetakan ke nilai y, ya, atau kita menyebutnya di sini range-nya, daerah hasil. Nah, materi kita sebelumnya itu menentukan domain dan range itu artinya apa? Domain itu artinya kalau kita ambil daerah domain, maksudnya dia pasti bisa dipetakan ke daerah hasil. Kalau nggak bisa dipetakan ke daerah hasil, bukan domainnya. Contoh, Y sama dengan 1/X kurang 5. Nah, kita ambil 5, atau fx sama dengan 1/X kurang 5. Nah, ketika kita ambil angka 5, F5, nah dia 1/5 kurang 5, atau 1/0, tidak terisi. Nah, jadi kita ambil angka 5, nggak bisa dia. Nah, berarti dia bukan domainnya. Gitu, sebenarnya konsep dasarnya begitu. Range juga sama. Range itu kita batasi dari berapa ke berapa, sehingga kalau kita input berapapun angkanya di domainnya, ini di sini kita input berapapun, hasilnya itu pasti selalu berada di dalam range-nya. Kalau misalkan range dari 1 sampai 10, berarti dia pasti di situ. Kalau ada yang keluar dari situ, berarti range-nya geser, gitu. Ya, salah berarti range yang kita buat, berarti dia geser. Ya, contoh di persamaan garis nih, ya, persamaan garis. Nah, persamaan garis kita tahu persamaan garis awalnya adalah Y sama dengan AX plus B. Nah, nanti kita bisa lihat apa bedanya persamaan dan fungsi. Ya, kalau penulisan sebenarnya bedanya cuma Y-nya diganti dengan fx gitu. AX plus B. Nah, tapi dia memiliki perbedaan. Karena kalau fungsi tadi definisinya adalah pemasangan begitu, menghubungkan dari daerah domain tepat satu ke daerah hasil. Itu nanti di materi sebelumnya sudah, ya, definisi daripada domain adalah pemetaan dari daerah asal itu yang sebelah kiri ini X elemen domain F dipetakan tepat satu ke Y elemen range F, ya. Nah, kalau dari kiri ke kanannya ada 2, berarti dia bukan fungsi, tapi masih bisa jadi persamaan. Nah, itu, ya, itu bedanya. Jadi ada yang fungsi, ada yang persamaan. Nanti dia contohnya di persamaan lingkaran, ya kan? Persamaan lingkaran itu dia bukan fungsi tapi persamaan jadinya, gitu. Kemudian jadi dari kiri ke kanan mesti dia satu. Kalau
dari kanan ke kiri 2 seperti ini, berarti tetap fungsi gitu. Nah, nanti kita lihat ya bedanya di mana persamaan dan bukan. Fungsi linear atau ditulis dengan fx sama dengan ax plus b ya. Fungsi linear memiliki domain adalah real, range-nya juga real. Apa maksudnya? Setiap x yang kita ambil, berapapun x-nya, pasti menghasilkan nilai y, gitu ya. Dan juga sebaliknya, setiap berapapun nilai y yang kita ambil, ada nilai x-nya. Makanya dia domainnya real dan range-nya juga real. Contoh, ini sembarang nih. Contoh y sama dengan 2x plus 5. Kalau kita ambil x-nya 100, berarti 2 kali 100 tambah 205. Nah, berarti ada nilai y, gitu kan? Nah, jadi setiap x yang kita ambil ada nilai y-nya, berarti dia domainnya real, keseluruhan. Sebaliknya, setiap nilai y yang diambil ada nilai x-nya. Coba aja y-nya berapa sini kan? Mau 1000 misalkan, berarti 1000 sama dengan 2x plus 5. Gitu kan? 1000 kurang 5 sama dengan 2x. 995 sama dengan 2x. X-nya sama dengan 995 bagi 2. Nah, intinya dia punya, ada nilainya berapapun. Itu yang menyebabkan dia domain dan range-nya adalah real. Nah, terkecuali garis tegak sama garis mendatar. Walaupun nggak ditulis di sini. Di sini adalah bentuk umum yang sifatnya fx sama dengan ax plus b. Coba kalau garisnya tegak, misalkan garis tegak ini x sama dengan 2. X sama dengan, ini sumbu X ya. Ini sumbu Y. Kelihatan ya kalau digambar ya. Kalau X sama dengan 2, domainnya apa? Garis X sama dengan 2. Domainnya garis ini nih. Domainnya apa? Domainnya adalah balik lagi, domain itu adalah daerah di mana fungsi tersebut terdefinisi. Ini kan kalau kita ambil titik 3, 3,0 tidak berada pada garis ini, makanya tidak terdefinisi. 3,1 di sini, 3,2 dan seterusnya, bukan pada grafik ini. Jadi yang dimaksud dengan domain datar itu yang pada grafiknya itu domainnya berkaitan dengan sumbu X, range-nya berkaitan dengan sumbu Y. Jadi domainnya di sini adalah 2. Range-nya? Range-nya apa? 2,5. Range-nya adalah real, ya. Nggak kelihatan? 2,0, 2,1, 2,2, 2,3, 2, tak hingga sampai ke atas ya kan? 2,-1, 2,-2, 2,-3 dan 2, tak hingga ke bawah. Itu ya. Jadi sebelum jauh kepada definisi yang lainnya, dari gambar dulu apa sih yang dimaksud dengan domain dan range? Domain itu di sumbu X-nya, range-nya di sumbu Y-nya. Bisa nggak lihat domain di sumbu X dan di sumbu Y? Gitu. Ya. Sudah? Persamaan garis. Jadi persamaan garis yang dia bentuk umum itu selalu real dan domainnya real dan range-nya juga real. Persamaan pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, semua persamaan pangkat tuh. Dan kombinasinya x kuadrat tambah 2x, x kuadrat tambah 3x itu domainnya adalah real. Tapi range-nya bisa beda. Tapi domain pasti real. Karena setiap bisa di-input ada hasilnya. Jadi domain. Karena dia domain itu memperhatikan hanya di sumbu x-nya saja. Ya. Oke, berikutnya dengan persamaan garis yang sama, saya buatkan garis mendatar, yaitu anggap aja misalkan ini 5, berarti ini Y sama dengan 5 garisnya ya. Nah, apa domainnya?
Domainnya apa? Masih ragu-ragu domainnya apa? Range-nya? Iya, range-nya domainnya adalah real. Karena di sini 1,5, 2,5, 3,5, tak hingga 0,5 kan itu. Sebelah kiri min 1,5, min 2,5, min 3,5 dan seterusnya. Hasilnya itu pasti cuman 5. Jadi range-nya itu 5, domainnya adalah real. Bisa bedakan ya? Nah. Ada yang belum bisa bedakan? Kemudian kalau grafik fungsi sudah dijelaskan ya, intinya kita kalau membuat grafik fungsi dengan cara mengambil nilai X sama dengan 0 ataupun nilai Y sama dengan 0. Boleh nggak nilai X-nya lainnya? Boleh. Nilai Y-nya lainnya boleh ya. Dikarenakan mengambil nilai X sama dengan 0 supaya kita mudah untuk mendapatkan titik potong dengan masing-masing sumbu. Tapi sebenarnya tidak mesti untuk mengambil titiknya ini kan artinya di titik X-nya 0 ya. Di sini Y-nya 0 gitu. Jadi titik itu yang dicari yang paling mudah untuk digambarkan, yang presisi gitu ya. Jadi kalau ada persamaan fx atau persamaan apapun 2x min 1 ketika diambil x sama dengan 0 berarti f0-nya begitu 2 kali 0 min 1. Berarti titiknya udah dapat itu 0, min 1 ya. 0, min 1. Di mana 0, min 1? Di sini. Ya. Satu lagi ketika ambil y-nya sama dengan 0 kan itu. Berarti y itu kan sama dengan fx. 0-nya sama dengan 2x kurang 1. 2x sama dengan 1, x-nya sama dengan setengah. Berarti setengah, 0. Ya. Iya betul ya, ini setengah 0 ya. Ya, walaupun kelihatan dari gambarnya tidak proporsional ya. Kalau gambar proporsional harusnya setengah itu lebih, si kotaknya itu setengahnya. Itu kan kelihatannya gambarnya tidak proporsional ya. Berikutnya adalah persamaan kuadrat. Persamaan kuadrat juga sama, yaitu ketika persamaan kuadrat awalnya ditulis sama y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Jadi pada dasarnya itu persamaan yang dimaksud yang persamaan kuadrat itu bukan ini. Jadi sembarang apapun yang pangkatnya variabelnya 2 paling tinggi, dia tetap disebut dengan persamaan kuadrat. Bukan kalau saya nulisnya gini, x sama dengan ay kuadrat tambah by tambah c. Ini juga persamaan kuadrat. Pada dasarnya begitu. Jadi ada bedanya dengan persamaan dan fungsi. Fungsi itu kenapa persamaan kuadrat yang bentuknya y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c bisa menjadi fungsi fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c? Karena semua persamaan kuadrat yang bentuknya seperti ini dia dipetakan satu kali. Gitu. Kalau y sama dengan x kuadrat itu kan gambarnya kira-kira begini ya. Baik dia terbuka ke atas atau terbuka ke bawah. Terlihat dari gambar terpetakan satu kali. Bagaimana? Ya lihat aja x-nya dipetakan, ini kan? Satu kali kan? Satu kali. Ya kan? Sorry. Satu kali kan? Dari nilai x-nya dipetakan. Kalau nilai y-nya sama ya terserah kan? Yang penting dia dari kiri ke kanan satu kali. Nah, cara mengecek dia fungsi atau bukan, kalau dari gambar itu sebenarnya sangat mudah. Ngeceknya itu namanya adalah vertical test. Ya, vertical test.
Vertical test itu artinya menggunakan garis tegak X sama dengan A, garis tegak sembarang, yang kalau digeser ke kanan dan ke kiri, dia mengenai grafiknya hanya satu kali. Vertical test yaitu menggunakan garis tegak ya X sama dengan A mengenai kurva satu kali, maka dikatakan grafik tersebut adalah grafik fungsi, gitu ya. Mana yang tegaknya? Yang garis tegak. Saya geser ke kiri ke kanan semua tegaknya sama kali ya. Betul ya? Nah itu berarti dia fungsi. Jadi kalau kita melihat dari gambar vertical test, kita nggak perlu menghitung lagi. Benar ya? Ya. Kalau pada persamaan kita nggak tahu gambarnya. Kalau pada persamaan nggak tahu gambarnya, X sama dengan X kuadrat, ya ini nilai. Nah, kita input 5 kuadrat, kita input min 5 kuadrat juga hasilnya 25. Pasti hasilnya satu berapapun nilainya di sebelah kiri. Maka cara menuliskannya kalau tidak ada, yaitu dipetakan tepat satu kali. Itu namanya adalah vertical. Kalau saya kasih gambar, kira-kira bisa bedakan nggak fungsi atau bukan? Hah? Nah, fungsi atau bukan tuh nomor 25 yang kiri atas. Nah. Fungsi atau bukan? Fungsi, ya kan? Kenapa ragu-ragu ya? Nomor 26 fungsi atau bukan? Nah, udah mulai ragu. Vertical test yaitu garis tegak tadi kan? Diuji dengan garis tegak, dia ternyata mengenai grafik hanya satu kali. 27 fungsi atau bukan? Jadi kan vertikal test kan garis tegak aja, dan kita udah bisa bedakan tuh fungsi atau bukan, karena garis kan? Nah ini fungsi atau bukan? Berapa? Gimana? Betul jawabannya. Kalau fungsi atau bukan? Bukan karena dua kali. Fungsi atau bukan ditentukan dari garis tegak tadi, diuji pada gambarnya. Kalau kita punya visualnya, itu udah ketahuan hanya fungsi ini bukan. Ya. Kalau saya bikin gambar lingkaran, kenapa lingkaran bukan fungsi? Karena kenapa? Dua kali ya? Iya. Kenapa grafik akar bukan fungsi? Karena dua kali. Makanya diambilnya setengah kan? Iya. Yang digambar di slide itu setengah.
karena setengahnya dipotong. Itu kenapa? Kan kalau grafik akar ini ya, Y sama dengan plus minus akar X. Yang sebenarnya itu ini, Y sama dengan plus minus akar X. Ketika ditulis Y sama dengan akar X, nah ini baru dikatakan fungsi. Dikarenakan yang diambil itu cuma bagian setengahnya aja. Oke. Bagian atasnya atau bagian bawahnya saja. Nah, kira-kira begitu ya. Siapa namanya sih? Lon. Kenapa orang menjawab fungsi? Karena dia tahu bahwa kalau diambil garis tegak di sini, mengenai di sini dan harus dipastikan dulu di sini itu bulatan kosong atau bulatan penuh. Kalau di sini bulatan penuh berarti kenanya 2 kali. Kalau di sini bulatan kosong berarti kenanya 1 kali. Gitu ya. Kalau tadi nggak kelihatan berarti menduga-duga berarti. Jadi konsepnya udah tahu, udah paham. Nah, ini jelas dong? Satu lagi. Dan fungsi ya. Kalau dia ini rapat di sini ya. Kalau ada jadi yang paling gamblang itu lingkaran ya. Lingkaran kenapa bukan fungsi ya? Oke. Jadi yang barusan kita lakukan adalah dari visual kita mengetahui, mengetes bahwa itu fungsi atau bukan. Maka dari itu kita bisa lihat kembali lagi tuh. Nah, persamaan akar mana akarnya? Ini kan kenapa munculnya cuma setengah tuh? Aslinya kan gambarnya itu kan Y sama dengan plus minus akar X di sini tuh. Dia kan persamaan kuadrat juga ya. Y sama dengan X kuadrat. Kalau seperti ini X sama dengan Y kuadrat atau aslinya begini persamaannya. Kan persamaan parabola yang cuma dipindah aja. Awalnya dia ke atas, dipindah menjadi ke kanan. Awalnya Y sama dengan X kuadrat, jadi X sama dengan Y kuadrat. Ini yang diubah menjadi persamaan kuadrat. Sama-sama dipangkatkan setengah, ya kan? Jadi Y sama dengan plus minus akar X. Yang plusnya yang bagian atas, yang minusnya bagian bawah. Jadi kalau nanti ada ininya soal di waktu kuis atau apa tuh, biasanya cuma di akar X aja ini ya. Kalau sebelumnya ada Y sama dengan akar X, satu lagi Y sama dengan negatif akar X yang bagian bawah. Kalau sebelah sana Y sama dengan akar negatif X, maksudnya ya? Saya lupa lagi harus diubah. Oh, persamaan berbeda bukan persamaan ini ya. Kalau yang menghadap ke arah sana ya, nah ini kan kalau yang tadi Y sama dengan X kuadrat, yang di sana itu Y sama dengan X kuadrat ya. Kuadratnya sama dengan X-nya sama dengan akarnya. Nah, yang ini adalah X sama dengan Y kuadrat. Y-nya sama dengan Y-nya sama dengan Y kuadrat sama dengan min X, Y-nya sama dengan plus minus akar min X. Nah, betul. Nah, ini Y-nya sama dengan akar min X. Yang satu lagi yang bawahnya Y sama min akar gitu. Nah,
Jadi tadi sudah dijelaskan bahwa ada vertical test, yaitu untuk mengetahui bahwa suatu fungsi dia merupakan suatu grafik dia merupakan fungsi atau bukan. Nah, setelah vertical test ada satu lagi namanya adalah horizontal test. Jadi kalau Y sama dengan X kuadrat, ya, Y sama dengan X kuadrat, tadi vertical testnya dia merupakan fungsi, nih, X sama dengan A, vertical testnya merupakan fungsi. Ada satu lagi horizontal test. Horizontal test ada juga di slide-nya, yaitu berkaitan dengan apabila garis, ya, Y sama dengan B, artinya garis horizontal, ya, dikenakan pada grafik dan mengenai grafik satu kali, maka dikatakan fungsi satu-satu. Fungsi satu-satu, ya. Fungsi satu-satu. Jadi kalau kita buat garis mendatar, ini Y sama dengan B, dia mengenai grafiknya dua kali, bukan fungsi satu-satu. Jadi fungsi itu dari kiri ke kanan itu sudah pasti dia satu kali, tapi dari kanan ke kiri belum tentu, ya. Seperti persamaan fx sama dengan x kuadrat. Jadi ketika sebelah kirinya adalah min 5 dan sebelah kirinya 5 dikuadratkan, hasilnya adalah 25. Ketika 25 mau dikembalikan ke sebelah kiri, nggak bisa. Dia harus milih. Inverse itu kan balik lagi. Tapi kalau berangkatnya tadi dia berbeda, hasilnya sama, tapi mau kembali lagi, dia harus milih salah satu. Nah, itu maksudnya fungsi satu-satu. Dia nggak memiliki inverse pada fungsi satu-satu, makanya dipisah. Ya, yang tadi itu kenapa dipisah? Dia dari X-nya misalkan tadi 25, harus milih mau ke yang 5 atau mau ke yang min 5. Karena yang namanya sistem tidak bisa disuruh milih. Gitu ya. Kalau di input dia keluar 5 kuadrat, min 5 kuadrat keluar, disuruh kembali nggak bisa. Itu maksudnya. Kalau disuruh kembali harus disyaratin mau yang positif atau mau yang negatif. Itu disyaratkan. Kalau digambar diambil setengahnya, itu artinya ambil yang positifnya aja. Itu kan digambar cuma setengah. Itu. Jadi dia silakan ambil yang ini ya. Padahal kalau dari segi gambar aslinya tadi penuh full. Maka itu bedanya fungsi dan bukan. Kalau ini persamaan boleh, persamaan tadi nggak ada masalah. Iya boleh full, lingkaran boleh full, ya kan? Lingkaran ini full boleh, persamaan parabola, persamaan yang lain boleh. Nah ketika bicara fungsi, dia harus dipetakan tepat satu kali. Tepat satu kali itu artinya vertikal test. Nah, oh tidak bisa vertikal test. Bisa dibuat jadi fungsi, bisa. Gimana caranya? Ya sesuai dengan ini aja, dibagi dua. Nah, ya kan jadi fungsi. Salah ya? Tepat dua kali itu ya? Iya. Salah cara bagi, ya kan? Bukan cara baginya. Ini lingkaran. Cara baginya ini. Ya? Vertikal testnya mengenai satu kali kan? Ya? Jadi ada caranya. Gitu. Oh bukan fungsi, dijadikan dari fungsi. Gimana caranya? Dipisah-pisah supaya nggak kena dua kali gimana? Ini kan lingkaran, setengah lingkaran atas tidak mengenai dua kali. Setengah lingkaran bawah
Sudah tidak mengulangi 2 kali. Tinggal dipilih aja kalau mau dijadikan sebagai fungsi. Nah, ya gimana? Nanti kalau fungsi satu-satu itu kalau misalnya di domain sama range itu juga ada sebenarnya. Jadi fungsi itu memastikan dari sebelah kiri ke kanan satu kali seperti itu, ya kan? Dia tidak memastikan dari kanan ke kiri. Nah, fungsi satu-satu itu memastikan dari kanannya ke kirinya satu juga. Ya. Kalau fungsi itu ditentukan oleh vertikal dash hanya satu kali, fungsi satu-satu kebalikannya diuji dengan horizontal. Horizontal dash y sama dengan. Kenapa? Lihat aja di sini nih. Mengenai 2 kali kan? Berarti itu bukan fungsi satu-satu. Bukan fungsi satu-satu, dia fungsi bukan satu-satu. Untuk apa fungsi satu-satu? Memastikan dia memiliki inverse. Kalau dia tidak satu-satu, ini kan 2 ini tidak satu-satu, tidak memiliki inverse. Maksudnya nggak bisa balik. Inverse itu balik, nggak bisa balik dia. Gimana baliknya ini? Mau ke sini atau ke sini kan gitu ya? Itu yang dikatakan tidak memiliki inverse. Fungsi tidak memiliki inverse. Kecuali tadi sudah dipisahkan, dipecah. Ya. Jadi kalau sudah dipecah seperti Y sama dengan ini plus minus. Kalau pada persamaan itu pada gambar sudah jelas ya. Kalau pada persamaan nggak kelihatan. Ini Y sama dengan X kuadrat. Gimana ya Pak? Apakah dia fungsi satu-satu? Cara ngeceknya tadi X kuadrat sama dengan Y, X sama dengan plus minus A kali Y. Ini kan fungsi inverse-nya kan? Fungsi inverse-nya itu ada tanda plus minus menunjukkan dia punya 2 nilai. Jadi tanda plus minusnya sendiri itu udah menunjukkan dia bukan fungsi satu-satu. Kalau pada persamaan, ya persamaan aljabarnya, ya ada plus minusnya, ya itu inverse-nya, ya kan? Ini kan fungsi inverse-nya f inverse y sama dengan plus minus akar y, ya kan? Ini 1, ini 2, tahapannya. Ini 3 f inverse x sama plus minus akar x. Ini kan fungsi inverse, fungsi balikan. Ya. Jadi pasti dia ketika ada plus minus itu tidak memiliki inverse. Walaupun ditulisnya ini f inverse. Bisa jadi fungsi inverse, bisa dipisah. Maksudnya dipisah, ambil satu aja. Ambil yang plus saja atau yang minusnya saja. Itu fungsi inverse. Fungsi itu. Ketika x-nya diambil yang positif, maka fungsi inverse-nya diambil yang positif. Plus akar. Ketika x-nya diambil yang negatif, fungsi inverse-nya diambil yang negatif. Itu maksudnya. Jadi ketika diambil X yang positif, dia untuk cara baliknya dari kanan ke kiri dia tahu balik yang mana, nggak milih lagi balik yang ke sini atau yang ke sini kan. Ketika dia tidak tahu baliknya itu dikatakan dia nggak memiliki inverse, gitu, ya. Nah ya, jadi ada vertical test, ada horizontal test. Sekarang kita lihat gambar yang tadi, masih gambar yang sama. Nah, horizontal testnya 25, fungsi satu-satu bukan? 25, fungsi satu-satu bukan? 11, 26, 11, 27, bukan fungsi satu-satu. Berapa kali mengenai grafiknya? 3, bisa 3 kan? Bisa sebelah kiri di sini, di tengah ini, dan di sini ya.
Ya, kalau horizontal 1, 2, bukan fungsi satu. Jadi bukan fungsi satu dia ada 3 di sini lebih ya. Bingung kan? Mau kemana gitu? Ketika dibatasi baru dia bisa pilihnya ke sini, ke sini, gitu. Ya. Fungsi satu bukan. Bukan, ya. 2 kali itu. Ini sekali, ini sekali. Yang lain fungsi satu. Itu ngeceknya. Oh, fungsi satu. Oh, udah kelihatan. Ya. 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 Tapi kan udah ada gambaran juga contoh persamaan garis. Itu kan udah 3 aja. Tapi kan fungsi satu, ya kan? Udah fungsi satu. Persamaan kuadrat gini. Ya kan? Fungsi, tapi bukan satu karena 2. Setidaknya kan persamaan garis sama persamaan kuadrat. Nah, kemudian karena domain kita masuk ke sudah dibahas juga sebenarnya terkait dengan fungsi kuadrat. Awalnya adalah y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c. Ingat ini persamaan kuadrat ini sebenarnya bebas tadi mau ditulis dengan x sama dengan ay kuadrat tambah by tambah c juga dia dikatakan persamaan kuadrat. Yang penting dia variabel tertingginya pangkatnya adalah 2. Itu persamaan kuadrat tuh ya. Jadi bukan karena ditulis y sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c itu persamaan kuadrat, bukan. Tapi karena variabelnya pangkat tertingginya adalah 2, baik pangkat tertingginya adalah x maupun pangkat tertingginya adalah y. Itu sebenarnya konsepnya begitu. Jadi karena umumnya ditulis dari sekolah dulu juga sudah seperti ini, ya kan? Jadi yang dianggap persamaan kuadrat yang begini gitu ya. Ya, gitu ya. Nah, jadi itu namanya konsep. Jadi konsep itu kan kalau dalam keseharian kita kan mindset, ya kan, pola ini ya, pola pikir. Kalau dalam mesin dia sistem cara kerja, gitu ya. Nah, jadi yang bentuk seperti ini bisa ditulis dengan fx sama dengan ax kuadrat tambah bx tambah c dikarenakan apa? Baik dia terbuka ke atas maupun terbuka ke bawah. Kalau kita gunakan vertical test, dia mengenai grafik satu kali, ya. Maka dia dikatakan fungsi persamaan kuadrat. Nah, domainnya apa? Domainnya kita lihat aja. Berapapun kita input daripada fungsi persamaan kuadrat, pasti dia memiliki nilai. Berarti dia adalah real. 0 bisa, negatif bisa, positif bisa, berarti dia real. Kan itu. Kemudian range-nya. Nah, range itu dilihat daerah hasil. Daerah hasil itu di mana? Nih. Startnya di mana? Di titik puncaknya. Ya, kalau ke bawah dia dari titik puncak sampai ya, dari negatif tak hingga sampai titik puncak. Kalau terbuka ke atas dari titik puncak sampai positif tak hingga. Lihatnya range itu di sumbu Y, bukan di sumbu X, ya kan? Sumbu X-nya tadi udah jelas berapapun nilai X-nya ada nilai Y-nya. Lalu persamaan kuadrat tersebut titik puncaknya di mana? Di X sama dengan min B per 2A. Itu nilai X-nya. Baru ke dalam persamaan. Atau boleh juga min D per 4A. Boleh. Ya, yang hafal min D per 4A itu diskriminan per ya, Y sama dengan min D per 4A. Artinya min B kuadrat kurang 4AC per 4A. Itu boleh juga. Ya. Tapi saya karena nggak terlalu apa dan hitungannya juga lumayan, B kuadrat kurang 4AC per 4A, jadi saya biasanya langsung ke nilai X-nya saja. Setelah dapat X, substitusi ke nilai ke persamaan, dapat nilai Y. Nah, nilai Y itu yang jadi patokannya, ya. Nah, contohnya
Nah, contohnya langsung sini. Ini persamaan kuadrat. Udah pasti domainnya adalah real. Persamaan pangkat 1, pangkat 2, pangkat 3, pangkat 4, berapapun, selama bisa diinput nilainya, semua dia adalah bilangan real. Ingat, pengecualian daripada domain itu kan cuma 3 yang pernah saya jelaskan di awal. Pertama, dia bentuk akar, dimanapun tidak boleh 0. Ya kan? Bentuk penyebut, ya. Bentuk penyebut dimanapun ketemu tidak boleh 0. Bentuk akar harus lebih dari sama dengan 0. Yang ketiga, bentuk logaritma X lebih dari 0. Gitu ya. Nah, jadi kalau nggak ketemu ketiga bentuk itu, berarti domainnya adalah real ya. Gitu. Range-nya bagaimana? Range-nya tadi saya katakan ditentukan di titik puncak X sama dengan min B per 2A. Ini A-nya 1, B-nya min 2, C-nya min 8, min B per 2A, min 2 per 2 kali 1. Kan itu. Berarti 1. Itu nilai X-nya. Kita perlu nilai Y-nya. Substitusi F1 sama dengan 1 kuadrat kurang 2 kali 1 kurang 8. Ya, yaitu min 9. Sama kan? Ya. Itu. Jadi titik puncak itu kan ke atas atau ke bawah. Dia terbuka ke atas berarti dari min 9 sampai tak hingga di sumbu Y. Iya kan? Range-nya di sumbu Y. Kalau di sumbu X tadi nilainya bebas. Berapapun nilai X-nya ada nilainya. Hasilnya. Tapi hasil sudah pasti dari titik puncak sampai tak hingga. Tidak mungkin bisa mendapatkan hasil di bawah itu. Di bawah min 9 berapa? Min 10. Cari aja sembarang tuh. Nggak mungkin hasilnya min 10. Gitu. Nah, itu namanya memastikan hasil. Ya. Kalian tahu nggak cara yang dimaksud dengan memastikan hasil di mana? Contoh sederhana. Kalian kan tahu kemampuan bahasa Inggris sebenarnya. Ya kan? Sudah tes hasilnya 50 benar. Ya. Belajar ini kurang di sini bisa. Kurang di sini. Kalau saya mendapat hasil sekian dari sini, nanti saya perkirakan hasilnya dari sini sampai sini. Ya kan? Kira-kira itu aja kembalinya. Kalau melenceng dari situ, balik lagi saya kok di sini yang kurang mungkin ya. Perkiraan kita kurangnya di sini, ternyata di sini bagus ya. Tapi yang lain kan range berubah tadi. Ya, itu kira-kira gambaran itu. Range itu memastikan hasil, ya kan? Cara pola pikir memastikan hasil itu kan sebenarnya unik. Di ujung gitu. Orang belum tahu tapi di ujung, ya kan? Kalau cara berpikir sederhana itu aja kita bisa terapkan, Indonesia itu luar biasa berkembangnya, ya kan? Bikin jalan, hitung berapa kilometer dari ujung Sumatera di Aceh sampai di Papua, berapa kilometer jalannya, dibagi, kira-kira satu tahun kita mau dibagusin berapa kilometer, ya kan? Jadi korupsinya ke atas itu jadi berkurang, ya kan? Per meter itu sudah ada sih berapa itu untuk bikin jalan itu per meter itu sudah ada berapa, sudah ada harganya. Kalau ini ada bisa ditentukan. Nah itu cara berpikirnya di hasil. Nah kita itu duit anggaran besar, tapi hasilnya duit nol karena nggak orientasi di hasilnya nggak ada dulu. Itu dulu pas Pak Jokowi itu pernah nyolot dari ini. Anggaran stunting besar, ke bawahnya jadinya cuma ini. Jadi kadang-kadang itu betul memang duitnya besar dan turun ke bawah jadinya kecil. Karena orientasinya tadi di akhir tadi orientasi hasil akhir seperti itu aja itu akan membuat percepatan itu luar biasa. Cuman kita nggak bisa melihat itu. Ya. Baik dari pemerintah, ya, baik dari pihak ASN itu nggak bisa melihat itu karena secara umum ya pekerjaan seperti itu kan
istilahnya itu kan, ya saya ngapain saya mikirin kayak gitu kan? Kalau Aisyah itu ngapain saya mikirin kayak gitu? Dari Indonesia dari timur sampai barat, saya mau kalau data itu pasti ada di BPS di mana data pasti ada. Tapi dikerjakan sebagai suatu pembangunan belum tentu, beda lagi kan. Kalau di kita kan kalau saya nggak dapat uang makanya saya juga makanya nggak sudah selesai, belum yang lain-lainnya gitu ya. Itu konsep range, konsep di apa, memastikan hasil di akhir ya. Jadi jangan bilang ini kok nggak ada penerapannya gimana gitu, karena orang dia nggak mengerti bagaimana dia punya konsep itu bisa diterapkan. Itu aja sebenarnya. Bahkan kalau saya ketemu orang sosial kan saya cerita yang banyak gimana sih mengembangkan kreativitas gitu. Kalau orang sosial seperti dan kadang-kadang bingung juga gimana ya, kreativitas itu kayaknya dianggap menulis sesuatu gitu ya. Kreativitas itu kan sederhana, melakukan sesuatu dengan cara yang berbeda. Kalau bisa hari ini masuk lewat pintu, besok masuk lewat jendela, ada situ kan, itu nggak melatih kreativitas. Dan ngajarin inisiatif, bagaimana ini masuk dengan inisiatif, membangun inisiatif di mahasiswa. Dan kasih contoh, inisiatif ada papan tulis, foto, dosen belum masuk, semua orang bisa melakukan. Kita memutuskan saya yang melakukannya, itu namanya inisiatif. Ya kan? Dicontohin, belum tentu bisa dosen sosial ngajarin kayak gitu, karena dia nggak nyambung. Dikiranya inisiatif itu harus dibangun seperti apa gitu, aplikasinya gitu. Supaya orang bisa karakter inisiatifnya, karakternya positifnya itu bisa berkembang, gitu kan? Kalau saya bisa melihatkan ini, orangnya bertanggung jawab atau enggak ada. Nah, kalau kayak kita kayak di Indonesia ini contoh yang udah jadi sistem, udah jadi pola. Polisi dulu kita bikin SIM, nggak ada yang namanya tes psikologi dulu, betul nggak? Sekarang ada namanya tes psikologi. Emang ngaruh psikologi di tes di kertas? Nggak ngaruh, ya kan? Tes psikologi di kertas itu nggak ngaruh. Ya. Polisi aja pegang senjata tes psikologi, dia nembak juga kan? Maksudnya nembak ngasal juga. Kalau marah dia nembak juga. Cara uji psikologi orang itu bagaimana? Tes psikologi orang tampar orangnya. Nah, mam tampar, marah nggak dia? Oh marah, tes psikologi. Itu caranya. Uji orang psikologi. Jadi bukan baik, paper ya boleh aja dengan paper. Tapi konsepnya itu adalah dipahami nggak sih? Itu ada yang paper secara formal, ada yang by practice. Kita tuh bisa, kemampuan kita tuh by practice, harus punya yang seperti itu, baru kita dikatakan hebat. Dan jangan pernah mau dikatakan oleh orang itu hebat, kita nanti bingung hebatnya di mana. Nah, kita harus memastikan kita tuh bisa sesuatu, baru kita bisa dikatakan hebat. Nggak dikatain orang hebat, jadi kita hebat, ya? Itu konsepnya. Semua mahasiswa di sini pasti punya kemampuan, nggak berprestasi di kampus, prestasi di tempat lain. Jadi itu yang betul-betul dikembangkan dari potensi kita. Ya, kurang sedikit nggak wajar, ya kan? Mana ada semuanya sama, betul ya? Tapi jangan jadi alasan juga nggak mau belajar kalkulus kan? Jadi obat tidur ya. Kemudian fungsi akar. Oke, fungsi akar. Nih saya gambarkan aja. Y sama dengan akar X. Domainnya apa? Fungsi akar yang kelihatan. Sudah ada tulisannya juga di situ. Domainnya adalah lebih dari sama dengan X-nya lebih dari sama dengan 0. Gimana ngelihatnya X lebih dari sama dengan 0? Di sumbu X kan? Di sini kan? Nah, dia nggak peduli di sumbu Y-nya, di sumbu E-nya aja. Nah, range-nya
Di range itu berkaitan dengan Y, tulisnya Y begitu kan? Y-nya lebih dari sama dengan 0 juga di sini. Dia hanya memperhatikan di sumbu Y-nya saja. Ya. Nah, ini ya. Yang ini tadi sudah saya jelaskan kenapa dia bentuknya hanya setengah ya. Aslinya dia adalah parabola yang atas dan bawah sifatnya plus minus akar X awalnya. Kemudian fungsi trigonometri. Nah, fungsi trigonometri pada dasarnya adalah dari segitiga siku ya. Dari definisinya dia merupakan segitiga siku-siku yang suatu sudutnya X di sini, sudutnya alfa aja. Alfa ini sumbu X, ini sumbu Y, ini R. Nah, sin alfa sudutnya adalah di depan dan di sisi miring ya. Cos alfa adalah yang di pinggir per sisi miring. Tan alfa yang di depan per yang di pinggir. Nah, ini simpelnya ini aja untuk sinus itu ya. Nah, tapi secara kurva begini, Y sama dengan sin X begini. Dan seterusnya berulang secara periodik ya. Menunjukkan bahwa domain daripada sin apa? Domain daripada Y sama dengan sin X apa? Domainnya, lihat di sumbu X-nya. Domainnya apa di sumbu X? Domainnya adalah, sudutnya adalah, nih, domainnya adalah real ya. Berapapun sudutnya tetap bisa diproses. Sudut 0 bisa, 80 bisa, 360 bisa. Ya kan? Negatif bisa. Negatif itu ya dengan kan putar ke belakang aja. Sudut, namanya sudut ya. Ini kalau sudut 0, 90, 180, 360 kan gitu ya. Kalau negatif kan cuma ke sini aja. Tapi nilai sinusnya ada nggak intinya? Ada kan? Nilai sinusnya. Jadi dia bilangan real. Berapapun bilangan X-nya didapatkan nilai Y-nya. Gitu ya. Kemudian range-nya di situ dari berapa ke berapa? Range-nya nih dari min 1 sampai 1. Kelihatan nggak dari min 1 sampai 1 di gambar? Nah, ya kan? Baik sin maupun cos, domain dan range-nya sama, yaitu domain daripada fungsi sinus, yang mana sinus yang ini yang biru ya, Y sama dengan sin X, yang biru dia nilai paling tingginya adalah 1, paling rendahnya adalah min 1 ya. Ini ya, min 1. Y sama dengan cos X juga sama, yang warna merah, nilai paling tingginya adalah 1 dan paling rendahnya adalah min 1. Berarti di sini domain daripada sin X yang ini yaitu real, domain daripada cos juga real, range daripada sin X adalah min 1 sampai 1, range daripada cos X adalah dari min 1 sampai 1. Oke. Sekarang saya ubah persamaannya. Y sama dengan sin 2X plus 5 per X min 7. Domainnya apa? Domainnya apa? Siapa persamaannya? Y sama dengan sin 2X plus 5 per X min 7. Domainnya apa? Apa domainnya? Apa? Saya yakin bisa, cuman kayak ragu-ragu gitu aja ya, takut aja. Apa domainnya? Real? Apa? Real?
Kecuali X7 penyebut dimanapun ketemu ya tetap tidak boleh nol ya. Kan tiga tadi, yang tiga tadi itu ketemu dimanapun dia harus dikeluarkan daripada domain. Penyebut nggak boleh nol, bentuk akar harus lebih dari sama dengan nol, dan bentuk logaritma yang lebih dari nol. Ini kan ketemu penyebut. Awalnya tadi ada kan? Real dikecualikan penyebutnya yang tidak boleh nol. Berarti tidak real kecuali 7 ya. X kurang 7 sama dengan 0 kan? X sama dengan 7. Oke, sudah bisa. Range-nya domainnya tadi real kecuali 1 ya, kecuali 7. Range-nya dari min 1 sampai 1. Kenapa bingung dari min 1 sampai 1? Ya, dia tidak mempengaruhi hasil ini. Dia yang menjamin nilainya sin pasti berada di min 1 sampai 1. Coba aja sembarang aja X-nya tuh. Pasti dia berada di min 1 sampai 1. Gitu ya. Saya ambil persamaan yang lain lagi. Y sama dengan 2 sin X plus 5 X plus 10. Domainnya apa? Real kecuali min 10. Betul ya. Nah, udah hebat ya. Ya, range-nya nah, min 2 sampai 2. Karena yang dijamin di sini hanya ini. Min 1 sampai 1 itu jaminannya hanya sinusnya saja. Ketika ketemu angka 2, berarti min 1, kali 2 berarti min 2,2. Gitu ya. Saya buat persamaan lagi. Y sama dengan 2 sin 4X ya, ditambah 9. Nah, domainnya adalah real. Domain itu kan memperhatikan X-nya aja kan? Nih, di sini dia semua X boleh diinput, berarti dia real ya. Range-nya ini tadi 1 sampai min 1. Min 1 sampai 1 dikali 2 jadi berapa? Min 2 sampai 2 ditambah 9. Itu tambah 9 jadinya berapa? 11. Di sebelah kirinya 7. Gitu. Itu ya. Min 2 tambah 9 itu adalah 7, 2 tambah 9 adalah 11. Jadi range-nya itu dari 7 sampai 11. Bisa dicoba aja di sini. Sembarang dicoba nilai X-nya, pasti dia akan hasilnya berada di 7 sampai 11. Ini dari apa? Ya betul. Dari 7 sampai 11. Ketika ada inputan kita keluar daripada range, berarti range kita yang sama. Ini kan sudah saya bikin range-nya dari 7 sampai 11. Input aja sembarang. Ternyata hasilnya 15. Berarti range kita yang sama. Range-nya diperbesar lagi sampai 15. Diinput lagi ternyata ada lagi lebih besar. Dan berarti kemungkinan dia bilangan real. Atau dari 7 sampai tak hingga gitu. Kalau dia makin besar, ada terus gitu. Gitu ya. Satu lagi yaitu tan ya. Nah, tan X ya, tan X yaitu sin X per cos X.
sama dengan kalau kita mau menghitung nilai tan-nya saja, dia akan terdefinisi, nilai tan-nya saja tuh, akan terdefinisi kalau yang di bagian bawah tidak boleh 0. Cos X tidak boleh 0. Kapan cos X bernilai 0? Ketika sudutnya adalah 90 derajat. Cos 90 nilainya 0. Nah, tidak boleh terjadi pada nilai tangan. Kenapa? Karena di sini kalau di sini 0, dia tidak terdefinisi. Itu makanya di sini ada garis tegak. Garis tegak ini maksudnya yang 90 itu. 90, 180, 270, 360 dan kelipatannya ditulis dengan K pi per 2. K itu artinya bilangan kelipatan, ya, kelipatan daripada 90 plus minus artinya negatifnya juga, negatif 90, negatif 180, negatif 270 dan seterusnya. Jadi plus minus kelipatan daripada 90 derajat itu pasti tidak terdefinisi. Sehingga domainnya adalah bilangan real, ini bilangan real, kecuali kelipatan 90 gitu. Jadi itu dipastikan dikeluarkan daripada domain bagian tersebut yang membuat dia menjadi 0. Seper X, X-nya nggak boleh 0. Seper X ini 5, berarti di bawahnya nggak boleh 5. Gitu. Seper X plus 5, di bawahnya nggak boleh min 5. Gitu. Ini ada tan itu adalah simple cos-nya tidak boleh 0. Kapan dia bernilai 0? Ya sudutnya 90 derajat, berarti X-nya tidak boleh 90. Ketika terjadi cos 90, nilainya 0, ini tidak terdefinisi. Begitu. Jadi secara simple untuk sin kosan, sin dan cos domainnya adalah real, kecuali bentuknya yang berbeda tadi ya. Sin X per X tambah 5 itu beda karena sudah ada dari pada penyebut. Pokoknya bentuk sin, bentuk cos domainnya adalah real. Range-nya min 1 sampai 1. Bentuk tangan domainnya real kecuali 90 derajat dan kelikatannya. Range-nya adalah bilangan real. Artinya setiap punya semua disumbu Y dia punya semua nih, punya semua nilai. Jadi dia real. Berapapun ambil nilai Y itu pasti bisa diambil nilai X-nya. Ya, tapi kalau diambil nilai X belum tentu ada nilai Y-nya. Ya kan? Berapapun ambil nilai Y-nya di sini pasti ada di X-nya. Kita ambil nilai X belum tentu ada nilai Y. Contohnya kita ambil X-nya 90, nggak ada nilai Y-nya. 90 nggak ada. Gitu ya. Kenapa? Masuk Pak. Kan perspektifnya kalau 0 di X, ya dari kanan kiri kan? Ya. Kalau 0 di Y atas bawah. Jadi 0 yang dimaksud di situ adalah bisa jadi yang terkait dengan sumbu X, bisa jadi terkait dengan sumbu Y. Kalau kita bicara domain adalah 0 yang dimaksud adalah sumbu X. Kalau kita bicara range, 0 yang dimaksud adalah 0 di sumbu Y. Ini kan kalau saya buat seperti ini nih. Kalau Y sama dengan X kuadrat kan di tengah tadi. Ini kalau saya bikin kurvanya ini 5, berarti persamaannya itu kira-kira Y sama dengan X min 5 kuadrat, gitu ya, kira-kira ya. Domainnya kan tetap real ya. Range-nya dari 0 ya. Dari 0, titik puncaknya kan 0. 5,0 ya. Karena yang kita lihat itu adalah sumbu Y-nya. Ya kan? 5,0, di sini kan titiknya 5,0. Artinya 5 milik X ini adalah domain. Tapi domain itu kan lihat semuanya ada. Berarti dia real bukan 5 ya. Dari negatif tak hingga sampai positif tak hingga dia punya nilai Y-nya. Kenapa dia domainnya adalah real. 5,00 ini yang merupakan nilai
Y-nya yang jadi patokan terhadap range. Patokannya titik puncak pun udah paling tinggi, makanya diambil di sini. Jadi patokannya di sini 5,0, bukan 5 yang diambil. 5 itu domain, yang diambil Y-nya karena Y adalah range. Jadi dari 0 sampai gitu. Tadi pertanyaannya bagus. 0 itu milik X atau milik Y? Ya itu persepsinya kita melihat gambar itu, kalau dia milik X, ya di sumbu X-nya. Kalau milik Y, kita sumbu Y-nya. Kalau pasangan titik, lihat aja 5,0 berarti 5X, 0-nya adalah Y. Itu contohnya ini. Ini kan 5,0. Gitu ya. Kalau kurvanya di sini, misalkan ini 9, ini negatif 9, bahkan ini kan titiknya itu sendiri adalah 0,9, bukan 0 ini yang digunakan. Yang ini 9 min 9,1. Iya, sama-sama. Nah, berikutnya adalah fungsi bentuk pangkat ya. Bentuk pangkat yaitu bentuk yang disebut dengan bentuk perkalian berulang. Khususnya kalau pangkatnya adalah pangkat bilangan bulat ya. 2 pangkat 3, 2 kali 2 kali 2. Ya. Kemudian kalau pangkatnya negatif, 2 pangkat min 3 sama dengan 1/2 pangkat 3 ya. Nah, ini sebenarnya konsepnya itu naik turun pindah ruas itu pangkatnya mempengaruhi. Contohnya kalau 2 pangkat min 3/7. Nah, kalau 2 pangkat min 3-nya kita turunkan ke bawah, pangkatnya awalnya negatif menjadi positif. 7-nya kalau kita tulis di bawah seperti ini. Ya. Tapi kalau 7-nya kita naikkan ke atas, jadi apa dia? Ya, 7-nya kan 7 pangkat 1 ini. Jadi 7 pangkat min 1. Gitu. Jadi konsepnya tuh cuma kalau pindah ruas ke atas, dia pangkat positif jadi negatif, pangkat negatif jadi positif dan sebaliknya. Kalau dia kita pindahkan seperti ini. Kalau mau ditulis di bawah, dua-duanya. Kalau mau ini ke atas jadi negatif. Nah, biasanya dilakukan hal-hal seperti itu supaya apa istilahnya itu kadang-kadang ada yang memudahkan. Contohnya kalau di atasnya ada 7, di sini kan 7 pangkat min 1 kali 7 bisa habis ya. Atau 7 di sini ada 7 bisa dicoret, boleh. Jadi perpindahan itu tujuannya untuk memudahkan ataupun mensimpelkan daripada persamaan. Kemudian A pangkat 0 nilainya 1, artinya berapapun bilangannya dipangkatkan 0 hasilnya 1. A pangkat P per Q menjadi bentuk akar ya. A pangkat P per Q, ya penyebutnya ini yang menjadi akar pangkat ya. A pangkat P menjadi akar pangkat Q. Contohnya A pangkat 2/3. Nah, 3-nya itu menjadi akar pangkat ya. Nah, akar pangkat namanya ini ya. Jadi A kuadrat akar pangkat 3 begitu. Kemudian fungsi eksponen. Fungsi eksponen
Fungsi eksponen Y sama dengan C kali A pangkat X. Nah, ketika saya tulis Y itu nggak apa-apa. Persamaan itu bebas ya. Kalau fungsi dia khusus ya. Ketika Y sama dengan C A pangkat X seperti yang sebelah kiri ini, ditulis sebagai Fx sama dengan C kali A pangkat X. Nah, di sini kita untuk mendapatkan persamaannya, kita harus mendapatkan nilai C-nya. Kemudian nilai A-nya. Sama seperti kalau persamaan Y sama dengan AX plus B, persamaan garis yang umum ya. Yaitu kita mendapatkan nilai A-nya, kemudian nilai B-nya. Baru dia menjadi persamaan. Nah, caranya bagaimana mendapatkan nilai tersebut? Dengan kalau ada gambar seperti di slide, maka diambil saja titiknya di sini diketahui. Atau kalau tidak ada slide diketahui titiknya, ini misalkan titiknya apa? 0,1. Berarti 0,1. Ya artinya X-nya adalah 0, Y-nya adalah 1. Jadilah persamaan ini 1 sama dengan C kali A pangkat 0. Ya, ini kan 0 ya. Berarti A pangkat 0 nilainya adalah 1, C-nya adalah 1. Begitu. Kemudian sudah dapat C-nya, ada satu lagi belum ada A-nya kan? Ya. Ambil titik satu lagi. 1, berapa nih? 1,2. Berarti X-nya 1, Y-nya adalah 2. Y-nya adalah 2. Masukkan lagi dalam persamaan. Yaitu 2 sama dengan C kali A pangkat 1 ya. Nah, kebetulan di sini C-nya sudah ada, nilainya 1, langsung disubstitut 2 sama dengan 1 kali A. Berarti A-nya sama dengan 2. Nah, jadilah persamaannya Y sama dengan C A pangkat X, C-nya sendiri 1, A-nya adalah 2 pangkat X sama dengan 2 pangkat X. Inilah jadinya. Ya. Ini kan persamaan Y sama dengan 2 pangkat X. Ya. Jadi dari persamaan, dari kurva ke persamaan, dari persamaan kurva lebih mudah lagi. Kalau persamaan dari persamaan Y sama dengan 2 pangkat X ke kurva, ya seperti ini caranya. Ambil aja titiknya sembarang. X sama dengan 0, 2 pangkat 0, 1. Berarti dapat 0,1. Ini titiknya. Ambil X-nya 2, 2 pangkat 2, 4. Berarti 2,4. Langsung lagi. Bedanya hanya persamaan itu persamaan apa yang kita gunakan, ya kan? Kalau persamaan garis kita tariknya garis lurus, ya kan? Kalau persamaan kuadrat berarti titik puncak kita agak kurva melengkung. Kalau persamaan eksponen itu maksudnya drastis ya, naik drastis atau turun drastis. Jadi dia ini juga yang lainnya tuh kira-kira itu ya. Tergantung nilai A dan nilai C-nya ya. Kalau A-nya setengah tuh kira-kira gini tuh ya, drastis dari awalnya naik jadi turun tuh kira-kira gini tuh ya. Si kurvanya, intinya kurvanya melengkung, titiknya menyesuaikan aja. Apakah dia punya titik puncak? Nggak perlu kita dari titik puncak. Titik potong mau dari titik potong boleh, nggak dari titik potong juga boleh. Contohnya titik di sini nih. Sudah ada beberapa titik aja, sudah cukup langsung tarik garis. Gitu ya. Jadi dari persamaan ke kurva lebih mudah karena langsung diinput saja dengan dapat titiknya. Tapi dari kurva ke persamaan juga kita hanya butuh 2 titik saja. Kenapa 2 titik? Karena variabel yang kita ketahui ada 2. Kalau variabel yang ketahui 3, itu biasanya 3 titik minimal yang harus diketahui dari pada kurva. Bisa? Kalau bisa kita cobain yang bisa ya. Nah,
Ini nih nomor 26, coba. Nah, titiknya diketahui. Saya bikin dulu persamaan. Kalau disebutkan persamaan eksponensial, berarti Y sama dengan Y kali A pangkat X. Gitu ya. Persamaannya dulu, baru tuh ada titiknya. Titiknya berapa? 1,3, berarti X-nya adalah 1, Y-nya adalah 3. Satu lagi 0,1 setengah. 1,5 di sini 3/2 lebih mudah. Ya. Kalau pakai 1,5 boleh juga. Jadi 0,3/2. Tinggal ikut ke dalam persamaan ini. Coba silakan dikerjakan. Dikerjakan di kertas ya. Bisa nggak dapat persamaannya? Ya. Ya, yang udah boleh coba kerjakan di depan boleh. Ya boleh kok. Nama? Muhammad Fikri Fauzan. Oh, Muhammad Fikri. Panjang ya? Iya, mamatnya banyak. Iya, nggak apa-apa. Muhammad Fikri, saya tulis dulu di sini ya. Nah, biar ada bukti. Muhammad Fikri Fauzan. Nah, segini aja. Langsung ke persamaan satunya lagi. Oh, langsung. Ya. Ini kan ada C, ada A, ada dua variabel. Nggak bisa diapa-apain. Berarti memang Ini. Lanjut dulu ke persamaan. Kayak gini Pak. Sorry. Ya, betul ya, Y-nya 3/2. Ya, betul. Gampang kan ternyata ya? Ya, C sama dengan 3/2. Kasih plus dulu, Muhammad Fikri Fauzan Aziz ya. Nah, jadi intinya titik tersebut, ini kan ada dua variabel, kita butuh dua informasi, dua titik, dua data. Masukin yang data pertama 1,3, ya 3 sama dengan C kali A pangkat 1. Udah, nggak ada apa-apain karena masih dua variabel. Masukkan lagi satu lagi 0,3/2. 0-nya adalah X, berarti 3/2 ini C sama dengan C kali A pangkat 0 ya. A pangkat 0 dengan 1, berarti C sama dengan 3/2. C-nya udah dapat, masukkan ke sini, dapatlah nilai A ya. Betul ya? A-nya adalah berapa? A-nya 2 ya. Nah, udah dapat A-nya 2, tinggal satu lagi tahapannya tadi. Y sama dengan ini adalah berapa tadi? 3/2. Kan itu A-nya adalah 2 pangkat. Sudah selesai. Ya. Ini persamaannya. Kalau mau disederhanakan lagi boleh. Ini 2 ini kan 2 pangkat min 1 ya. 3 kali 2 pangkat min 1 dikali 2 pangkat X, jadi X kurang 1. 3 kali 2 pangkat X kurang 1. Nah, boleh kalau mau disederhanakan. Gitu lah. Ya. Beda kalau kita masukkan di persamaan garis. Kalau persamaan garis jadinya nanti garis-garisnya itu gini kan? Walaupun dua titik yang sama, ya kan? Dua titik yang sama kalau kita tarik nanti dia lurus ini.
Kalau bersama eksponensial karena diketahui ini eksponensial gambarnya dengan melengkung, berarti pakai yang itu. Kalau di lingkaran bagaimana? Ini ketahui titik pusat, ini jari-jari titik pusat, motor itu kan itu ya. Jadi sesuai dengan informasi yang diketahui, kemudian kurvanya itu kurva apa? Itu kalau dia tadi bersama garis, dia menjadi ditarik lurus. Kalau bersama kuadrat bagaimana? Kalau ini diketahui sebagai titik puncak, ini diketahui berarti kan ini, ya kan? Kalau bersama kuadrat. Kalau bersama lingkaran dari ini titik pusatnya, ini jari-jarinya, kan gitu. Sebenarnya intinya sama caranya bagaimana? Ada data dimasukkan ke dalam persamaan, divisualkan, itu datanya terkait apa? Kalau lingkaran titik pusat sama jari-jari. Kalau garis cuma 2 titik di garis saja. Kalau bersamaan kuadrat dia titik puncak dan 1 titik lainnya berarti sebagai mirroring. Ini 1 titik puncak, 1 titik lainnya berarti mirroring yang masih. Ya kan? Kalau ini eksponensial kebetulan nggak ada informasi yang harus kayak titik puncak, titik pusat, jari-jari nggak ada. Berarti yang penting garisnya tidak lurus gitu kan? Tapi nggak melengkung aja. Titiknya ditaruh satu ya udah, tarik nggak melengkung aja. Kalau ingin lebih mulus, ambil 1 titik lagi sebagai biar melengkungnya kelihatan. Berarti kalau 2 titik ini kan kita agak susah melengkungnya, bisa ke atas, bisa ke bawah. Tapi kalau sudah ada 1 titik, 2 titik, kita ambil 1 lagi, biasanya langsung kelihatan melengkungnya. Karena nggak bisa langsung ditarik. Ya? Ada pertanyaan? Karena kalau di buku nggak ada soal, ininya nggak ada soal, jadi ini ya. Saya ambil di slide nggak ada ini, tidak ada. Berikutnya adalah tentang logaritma ya. Oh, eksponen ini sifat-sifatnya aja. Kalau sifat ini biasanya saya juga jarang hafal, apalagi mahasiswa ya. Kalau mau menghafal lebih bagus. Nah, tapi karena dia nggak ada angka juga sulit juga ngapalinnya ya. Nah, kita boleh coba pakai bilangan 2 pangkat misalkan ya, 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 misalkan. Nah, ini hasilnya adalah 2 pangkat 3 tambah 4 gitu. Atau cobanya yang lebih ini lagi, lebih kecil dulu. Misalkan 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2. Supaya apa? Bisa menyamakan hasilnya. 2 pangkat 1 tambah 2. Ini 2, ini 4. Hasilnya adalah 8. Ini ngecek aja hasilnya sama nggak? 2 pangkat 3. Oh, berarti 8. Berarti ini bisa digunakan. Gitu kita cara mengapalinnya. Gitu ya. Kalau saya lupa, ya kita ngeceknya tuh pakai bilangan aja. Oh, begini. 2 pangkat 1 kali 2 pangkat 2. Kalau dijumlah boleh nggak? Belum tentu boleh. Oh, hasilnya sama. Berarti ini di konsep ini boleh digunakan. Begitu juga pembagian. Kalau pembagian 2 pangkat 2 misalkan 2 pangkat 2 dibagi 2 sama dengan ini kan 2 pangkat 2 dikurangi 1. Sama nggak hasilnya? 2 pangkat 2 4 dibagi 2. 2 pangkat 2 kurang 1 2 pangkat 1. Ini kan hasilnya sama. Nah, berarti bisa digunakan. Gitu ya. Kemudian 2 pangkat 2 dipangkatkan 3. Nah, ini kan bisa aja kita tuh kan lupa dikali atau ditambah ya. Kan itu ya. Nah, kalau kita coba 2 kali 3 adalah 6. Maka 2 pangkat 2 4 dipangkatkan 3 berapa? 60. Nah, ini juga hasilnya 64. Berarti dia tuh. Yang keempat 2 pangkat min 3 sama dengan 1 per 2 pangkat 3. Ini sudah tadi ya. Kalau pangkatnya jadi turun ke bawah, jadi pecahan atau naik ke atas berubah tanda. 2 kali 3 pangkat 4. Ini sama dengan 2 pangkat 4 kali 3 pangkat 4. Dan yang terakhir
2/3 pangkat 4 sama dengan 2/4 per 3/4. Begitu. Ya, kita saya rasa nggak akan mudah dan nggak akan menghafal juga untuk itu. Tapi maksudnya kalau kita ketemu, kita tahu bisa diapain, gitu maksudnya. Angka-angka ini kalau ketemu di bentuk perhitungan, itu aja sebenarnya. Fungsi inverse sudah ya. Fungsi inverse tahapannya 3 ya. Saya ulangi sedikit karena ada slide-nya di sini. Walaupun materinya sebenarnya sudah, sebagian materi di minggu ini memang berulang ya. Jadi Y sama dengan 2X kurang 4. Cara membuat fungsi inverse itu buat dulu menjadi X sama dengan Y plus 4 sama dengan 2X, atau X-nya sama dengan Y plus 4 dibagi 2. Nah, ini tahapan pertamanya. Artinya ini masih fungsi yang sama. Jadi Y sama dengan 2X. X sama dengan Y per 2. Ya, sebenarnya dia fungsi yang sama. Ketika diubah menjadi F inverse Y, ini juga masih fungsi yang sama. Ketika yang terakhir, ketika diubah menjadi X semua, nah ini baru namanya fungsi inverse. Fungsi inverse itu dia simetri terhadap Y sama dengan X. Kalau kurvanya seperti ini, nah, ini Y sama dengan X kuadrat, fungsi inverse-nya pasti akar. Ya, Y sama dengan akar X. Itu karena dia simetri terhadap Y sama dengan X. Itu cirinya aja. Ciri fungsi inverse-nya. Ini fungsi kuadrat. Kemudian kita cari inverse-nya, pasti dia di daerah sini. Karena simetri dengan Y sama dengan X. Ya. Gitu. Yang 1 dan 2 masih fungsi yang sama. Ketika sudah diubah, maka dia menjadi fungsi yang baru. Fungsi inverse, ya. Nah, fungsi monoton naik, monoton naik atau monoton turun, ya. Nah, coba dilihat bahwa untuk X kurang dari X2, langsung pada gambar, perhatikan. X1 di sini saya ambil di angka 3, X2 di angka 4. Nilai daripada Fx1 di sini 1, nilai pada Fx2 di sini misalkan 2. Maksudnya kalau X1 kurang dari X2, hasilnya juga Fx1 kurang dari Fx2. Gitu ya. Nah, maka dia dikatakan apa nih? Monoton apa? Dari gambar monoton naik, ya. Jadi kalau dia X1 kurang dari X2, hasilnya adalah Fx1 kurang dari Fx2, maka dia monoton naik, ya. Kalau sebaliknya, dia monoton tuh X1 kurang dari X2, Fx1 kurang dari Fx2. Nah, ini monoton naik. Nah, kalau kebalikannya Fx1 kurang X2, tapi Fx1 lebih dari Fx2, yang ini salah, ya, harusnya lebih dari, maka dia monoton turun. Kalau ada naik dan turun, maka berlaku yang 1 pun ada, yang 2 pun ada, sesuai dengan titik yang diambil. Di sini ada naik, turun, datar, naik. Nah, berarti dia fungsi tidak monoton. Gitu ya, fungsi tidak monoton. Dalam hidup ada naik turun kan pasti ya. Nah, yang paling orang nggak siap ketika dia monoton turun. Padahal awalnya juga kadang-kadang juga memang dari bawah dulu, ya kan? Kenapa nggak siap di monoton turun? Itu. Saya bilang diskusi, bukan diskusi yang ngobrol-ngobrol gitu ya. Memang saya juga potensi kerja ya. Dirinya kerja kalau pensiun udah stres duluan, ya kan? Dan mulai fase monoton turun dari segi penghasilan. Ya. Padahal sebenarnya penghasilan itu adalah
investasi dari apa yang bisa kita lakukan, bukan pekerjaan. Ya. Jadi nilai uang yang didapat oleh seseorang itu dia kolaborasi dari berbagai macam jenis kemampuan yang dimiliki oleh seseorang. Karena dia cuma ngomong-ngomong, ya kan? Kerjanya musik, ya kan? Puluhan juta, ya kan? Saya ngajar sini, sama juga kan? Ngomong juga kan? Saya ngajar sini ilmu kan? Ya, kalau kita bandingkan itu transfernya sekian. Tapi ya itu nggak boleh membandingkan dengan cara seperti itu, ya. Jadi semakin banyak kompetensi yang dimiliki oleh seseorang, itu orang tersebut mustahil penghasilannya menurun, walaupun dia sudah tidak bekerja secara normal. Dulu contohnya tuh dia aja waktu tsunami aja, tsunami yang bus itu banyak sekali dibutuhkan pekerjaan. Salah satunya minimal translator aja, translator orang asing yang datang. Ya, sekali orang asing yang bisa bahasa Inggris datang dari mana-mana dan gajinya belasan juta. Ya, kenapa orang asingnya nggak punya kemampuan, nggak punya kompetensi? Jadi musibah juga membawa apa yang itu membawa hikmah juga, membawa banyak ini ya banyak pekerjaan segala macam yang baru gitu datang. Tapi nggak kebagian karena nggak punya kemampuan. Seperti itulah kira-kira kalau Indonesia menjadi negara maju. Kalau kita dalam posisi tidak memiliki kemampuan, kita nggak kebagian apa-apa. Ini ASN mau naik gaji, misalkan ada dewan naik gaji, ya tetap aja yang nggak punya kemampuan dia nggak kebagian. Gitu, ya. Kalau kemampuan yang saya maksud bukan ini ya nanti nggak ini enggak, kemampuan itu apa yang teman-teman bisa lakukan. Dikatakan kompetensi itu adalah kemampuan bisanya apa ya. Kalau teman-teman sudah mulai diajarin menulis CV, nah itu sebenarnya sudah berpikir tuh saya kemampuan saya atau CV yang saya tulis itu bukan cara ketika teman-teman menulis CV itu meyakinkan, bukan. Memang si bagian apa dari nulis CV yang benar bukan, bikinlah CV yang meyakinkan kan gitu ya, tulis yang bagus, ya kan? Bukan di CV yang bagus, tapi kemampuannya yang memang bagus. Nulis CV-nya biasa saja, itu tidak ada ketika dipanggil wawancara sudah kelihatan. Oh ini si mahasiswa orang tidak nulis, jadi kemampuannya kelihatan. Kalau komunikasinya ada, ya kan? Empatinya ada, segala macam. Dan itu kalau di CV-nya nggak tertulis secara jelas. Tapi dua-duanya bagus juga kompetensinya, karena tulis CV-nya tidak bagus, kan gitu. Seperti apa di TV itu kan suka ada orang manajemen ya, misalnya oh kita bisa mengelola uang nanti akan tidak orang yang manajemen itu bawa sebagian orang itu bisa nggak bisa mengelola uang, karena uangnya nggak ada itu. Di masyarakat itu uangnya nggak ada, orang nggak bisa mengelola itu karena memang uangnya nggak ada, bahkan habis. Buktinya apa? Buktinya itu kalau mau dari bukti dari berita tentang pinjol, berapa banyak orang Indonesia yang terjerat pinjol, itu buktinya orang Indonesia banyak yang punya uang. Jadi bukan yang kita kelola keuangan. Kalau udah masuk kategori mengelola keuangan itu adalah orang yang penghasilan sebulannya sudah lebih, nah itu baru dia kategorinya bisa mengelola keuangan. Kalau dalam sebulannya masih kurang, nah itu nggak usah cerita mengelola keuangan, dari dulu penghasilannya lebih kan dulu baru masuk kategori mengelola. Gitu ya. Pengen sulit nyari uang atau sulit nyari uang? Pengennya sulit nyari uang ya. Belum awal bulan sudah ada lagi ya. Belum awal yang bulan kemarin belum habis ya. Harus gitu kan? Bisa. Mungkin anak muda sekarang penghasilannya banyak kan? Ya. Nunggu lagi. Adik saya waktu saya kuliah dulu juga saya suruh. Saya kuliah 2013. Sudah ngapain di Indonesia? Dia suruh saya di Malang dulu. Luar biasa. Kalau udah lulus nanti kerja aja di luar negeri. Sekarang udah di luar negeri beberapa tahun.
Geosedia. Ya, masih worth lah berapa tahun di luar yang di Indonesia. Ya. Tapi semua ada lagi masih ya. Indonesia itu kalau kita keluar itu berarti nasional ya, kira dulu ya. Ya, dan Indonesia itu kan sekarang dunia itu terhubung semuanya ada. Naik pesawat sebentar bisa pulang. Masalahnya ada di ongkosnya atau enggak. Walaupun rumahnya dekat di sini, kalau nggak punya ongkos itu nggak bisa bu. Nah itu dia. Walaupun dekat ya di sini ke Garut, kalau nggak punya ongkos nggak bisa pulang. Tapi kalau keluar dari ke Singapura kemana, kalau punya ongkos, ya itu kita itu akses namanya. Jadi punya lebih. Saya nggak suka membandingkan orang kayak orang miskin sama orang kaya seperti apa. Orang miskin nggak punya kelebihan, nah itu kelebihannya waktu, privilege. Yang itu bukan privilege. Orang miskin itu privilege, dia bisa menghabiskan waktunya dengan kesukaannya. Cuma dia cara menghabiskan waktunya ini seperti apa? Ya, orang kaya kebanyakan udah habis waktunya, nggak tahu, maksudnya udah mau bisnis sampai segala macam. Orang miskin waktu banyak, dia jual waktu aja. Ngerjain pekerjaan orang kan jual waktu namanya. Gitu. Ya. Apalagi terakhir ya, yaitu fungsi inverse sudah. Logaritma ya, logaritma. Nah ini logaritma, perhatikan baik-baik. Logaritma itu kebalikan daripada fungsi pangkat tadi ya. Saya juga sama, tidak menghafalkan ini. Nah teman-teman silakan kalau mau menghafalkan. Nah tapi saya nggak menghafalkan gini. Jadi ambil dulu satu kata kuncinya. Misalkan kalau saya itu mengambil kata kuncinya itu logaritma 100, nilainya sama dengan 2. Ya, ini artinya basisnya 10 ya. Basis dipangkatkan hasil sama dengan nilai logaritmanya. Jadi 100 sama dengan 10 pangkat 2. Nah, itu aja sebenarnya kata kuncinya. Ya. Gitu ya. Nah, yang nomor 1 log A. Oh ini dulu aja. X sama dengan log Y dengan basis A. Basis dipangkatkan hasil ya. A pangkat X sama dengan Y. Kan gitu. Kemudian nomor 1 log 1 sama dengan 0. Basisnya A. Basis dipangkatkan hasil. 1 sama dengan A pangkat 0. Gitu ya. Teman-teman silakan mau pakai kata kunci yang lain, misalkan 5 log 25 sama dengan 2. Kenapa modelnya seperti ini? Karena supaya angkanya berbeda. Jadi jangan 5 log 5. 5 log 5 nanti bingung kan? Misalkan 5 log 5 sama dengan 1. Bingung kan 5 yang ini atau 5 yang ini? Gitu ya. Tapi kalau 5 log 25, 5 ini basis maksudnya bisa ditulis di bawah juga seperti ini. Ya. Log 25, 5 log 25 hasilnya 2, kita bisa membedakan basis sama hasil ya. Basis sama nilai logaritmanya. 25 sama dengan 5 kuadrat. Gitu ya. Kemudian kenapa tadi pakai angka? Kita bisa menguraikan ini sama, nggak perlu menghafal juga. Kalau perkalian daripada logaritma adalah hasil daripada perkalian masing-masing logarit. Contohnya tadi logaritma 100. 100 kan 10 kali 10. Ini kan tadi 2 ya. Berarti kan kita bisa menguraikan log 10 tambah log 10. Nah, gitu maksud saya. Kalau mengambil contoh angkanya. Jadi kita tidak menghafal bentuk rumusnya. Gitu ya. Kalau pembagian tadi log yaitu log 100 dibagi 10. Ini kan artinya log 10 ya. Nilainya 1. Artinya log 100 dikurangi log 10. Ini 2, ini 1. Oh ya, berarti betul bisa digunakan konsepnya gitu. Jadi nggak ngapalin aslinya gitu. Tapi ditulis dulu, oh gini konsepnya. Ya kalau ngapalin ya nggak, ya itu yang bikin kita kesulitan. Kenapa? Karena sesuatu yang kita kerjakan tidak bermakna, itu ada maknanya lain segala macam.
Itu seolah-olah otak kita sama hati kita tuh berbicara, ini buat apa sih, ngapain saya kayak gitu ya. Seolah-olah begitu. Itu jadi kita saya enggak saya enggak seperti itu, maksudnya apa yang kita bilang. Nah, jadi itu contoh ketika orang memberikan contoh dia senang gitu ya, ini gaji barusan gitu, langsung ada saya nggak punya uang, kasih uang langsung gitu, senang dia. Ya, betul itu solusi sementara, ya. Betul. Tapi solusinya sebenarnya adalah kalau orang nggak punya uang, kasih dia cara supaya dia punya uang, ya kan? Itu sebenarnya. Tapi tadi kasih langsung boleh. Cuma itu contoh supaya orang paham, supaya orang senang. Jadi mungkin yang saya berikan contoh, ya. Tapi yang sebenarnya yang harus dipahami tadi konsep, gitu. Karena kalau dikasih yang konsep tadi, dia rooming misalnya ya, mana gitu ya. Dan yang terakhir, pangkat pada logaritma bisa turun ya. Logaritma misalkan tadi 5 kuadrat, nah itu artinya ini basisnya 10 ya. Pangkat ini bisa turun ke depan jadi kali 2 logaritma 5 dengan basis 10. Langsung kita cobain, kok jadi gampang Pak gitu kan. Ya nih kan. Nah ini langsung aja ya, 2 pangkat X kan gitu ya, 8 sama dengan 2 pangkat X, 8 nya sendiri adalah 2 pangkat X, berarti X nya sama dengan 3, selesai ya. Yang ini 5 pangkat 3 kan gitu ya, X sama dengan 5 pangkat 3, 5 kali 5 kali 5, 1, 2, 5. Nah, selesai kan? Kok jadi simple Pak? Ya itu karena contoh soalnya yang simple. Ya. Nah, sekarang coba yang agak susah sedikit. Ya. Agak susah sedikit kok masih simple juga Pak. Berarti udah bisa kaliannya. Ya kan? Jadi mulai dulu dari yang mudah. Kenapa mulai dari yang mudah? Ketika yang mudah tadi bisa, otak itu akan memberikan respon. Kok mudah ya? Jadi hati itu menjadi senang dengan secara nggak langsung itu ketika mudah itu, ya. Nih, jadi logaritma 1/2x sama dengan 3, basisnya 4. Nah, basis dipangkatkan hasil. 1/2x sama dengan 4 pangkat 3. Selesai kan? 64. 1/2x sama dengan 64. 64 kali 2, 128. Berarti kalau dikali silang 128x sama dengan 1. Gitu ya. Kemudian 2 kali log x/3 sama dengan 1. Ini basisnya 9. Ini 2 perkalian, pindah ke sini ya. Log x/3 sama dengan setengah. Basisnya 9. 9 pangkat setengah. X/3 9 pangkat setengah atau akar 9. X/3 sama dengan 3, X sama dengan 9. Ya. Itu ya. Nah, ini yang terakhir, satu lagi. Udah memang habis nih yang terakhir. Ya. Ini kan pengurangan. Kan nggak bisa langsung basis dipangkatkan hasil kan? Digabung dulu kan? Kalau pengurangan sama dengan pembagian di dalam logaritma. Jadi logaritma X plus 3 dikurangi logaritma X ini karena basisnya 2, karena basisnya sama maka bisa digabung. Ini pengurangan menjadi pembagian. Nah, log X plus 3 dibagi X, nah ini ya, ini pembagiannya di sini. Ya. Nah, basisnya adalah 2, hasilnya adalah 2. Berarti kan basis dipangkatkan hasil sama dengan logaritmanya. X plus 3 per X sama dengan 4. Udah saya nggak lanjutin lagi. Itu tinggal kali silang aja ya. Segala macam. Ya kan? Nah, jadi kalau basis dipangkatkan hasil sama dengan nilai logaritmanya. Itu kata kuncinya. Nggak usah dihafalin dari, berarti tinggal hafal aja logaritma 100 sama dengan 2 dari situ. Atau logaritma 25 sama dengan 2. Itu bisa macam-macam tuh. Dari pangkat menjadi logaritma jadi pangkat.
Ya, contoh 1, nih 2 pangkat X sama dengan 100. Nih, contoh ya. Kalau kita bikin logaritma bagaimana? Basis, ya kan? Basis, ini basis kalau saya tulis ini, basis dipangkatkan dengan hasil, ini kan hasil kan? Ya. Bisa. Ya kan? 2 pangkat X basis dipangkatkan hasil sama dengan 100. Jadi ubah dari sini ke sini, nah pasti udah bisa tuh. Semua yang lain, ya. Okay, that's all for today. Thank you for your attention. See you in next letter. Untuk absensi Elvan, Rajab dan Adin, Pak.